Tolong aku. Aku mohon tolong aku. Tapi kau ini siapa? Namaku Janat dan suamiku adalah seorang perwira angkatan darat. Beberapa orang jahat sedang mengejarku dan hidupku dalam bahaya. Keluargaku dan suamiku sedang menungguku. Tolong antar aku ke rumahku. Aku mohon. Kau tidak usah khawatir, kami akan mengantarmu sampai rumah. Cepat jalankan mobilnya. Mereka akan datang. Swiss atau Paris? Mereka berkata bahwa suami istri harus menghabiskan waktu berduaan jauh dari semua orang. Dan untuk sepasang kekasih tidak ada tempat lain yang lebih baik dari dua tempat itu. Beritahu aku, kemana aku akan pergi untuk bulan madu? Sepertinya kita harus pergi ke Paris. Ada menara Eiffel di sana. Dan di bawah menara itu, malam yang indah, hanya kita berdua. Dan di tengah jalan yang indah, kita akan menikmati perjalanan cinta kita. Lalu, kita akan berjalan-jalan di sana. Kita berbelanja, mendengarkan musik. Aku yakin bahwa kau akan bersenang-senang. Coba bayangkan, ini membuatku gila. Bahwa untuk pertama kalinya aku akan pergi jauh. Kita akan mengambil banyak gambar di sana. Kita berfoto untuk kenang-kenangan. Dan aku ingin menyimpan banyak sekali kenangan. Mengapa kita tidak mulai lakukan sekarang saja? Ayo kemarilah. Ahi, lihat ke sini. Mulai sekarang tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Maaf, Sanam. Maksudku Nyonya Begum, ada seseorang yang mau bertemu. Ahil, aku datang. Banyak yang ingin aku bicarakan denganmu. Oke? Sudah benar kan? Jadi bawa pergi. Maaf Nyonya, kami tidak bisa mengirim paket sebesar ini. Kau harus mengirimnya melalui ekspedisi. Tidak. Bagaimana aku bisa lupa tentang Janat? Tolong dipikir dengan baik. Apa mungkin aku membawa paket sebesar ini sendirian? Jadi tolong bantu aku. Kirimkan paket ini. Ini ambil uangnya, ambil dan tolong kirimkan segera. Terima kasih. Kalau boleh tahu apa isinya? Ini agak basah. Bukan apa-apa. Itu hanya... itu... Maafkan aku Nyonya, kami tidak bisa mengirim paket yang basah. Tolong bantu aku. Aku bisa beri uang lebih banyak lagi. Kita pergi. Tolong ambil uang ini, tolong. Tolong bantu aku. Apa yang harus kulakukan? Jangan sampai air ini menghancurkan rencanaku. Sad, ayah sudah bicara pada beberapa kolega. Mereka akan cari info departemen mana yang menangkap Janat. Jangan khawatir anakku. Semuanya akan baik-baik saja. Tugasku adalah melindungi Janat, Ayah. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Tidak, Sad, tidak. Tidak akan terjadi apapun pada Janat. Ibu?
Aku dengar bahwa takdir mengubah hal kecil menjadi besar. Dan aku telah melihatnya hari ini. Apa yang ibu lakukan di sini? Aku dengar kalau Nyonya Begum saat ini sedang mengandung. Jadi aku datang untuk memberinya selamat. Aku tahu dan mengerti betul apa maksud kedatangan ibu. Aku telah mencapai ketenaran dengan susah payah, ibu. Dan ibu datang untuk menghancurkannya, bukan? Dengar sana, jangan lupa. Alasanmu dapat mencapai semua ini karena akulah yang telah mengajarimu. Kau adalah anakku. Dan hari ini kau telah melupakan ibumu sendiri. Hanya karena ketenaranmu. Kenangan itu semakin memudar, ibu. Dari tempat tinggi di mana aku berdiri sekarang, kalian semua itu seperti semut. Semut terinjak oleh kaki. Ibu dan aku dulu punya hubungan. Karena alasan itu aku mengusir ibu dari rumah. Dan aku ucapkan selamat tinggal dengan hormat. Jadi aku mohon tolong pergilah dari sini sekarang juga. Jangan merusak reputasiku. Pergi dari sini. Ibu dengar tidak? Aku bilang pergi dari sini. Anakku, aku adalah ibumu. Kau tidak boleh Aku bilang mengusir pergi. ibu. Pergi dari Tapi sini. anakku, Mulai hari ini, jangan pernah melihat rumah ini lagi. Karena aku tidak akan bersikap sopan lagi. Ayo pergi! Misbah? Apa ini? Bukan apa-apa, Sat. Temanku baru saja memulai bisnis kain. Dia juga pandai menjahit, dan ini pakaian miliknya. Aku hanya ingin mengantarkannya, tapi tiba-tiba kakiku menabrak ember dan airnya tumpah. Dan aku baru saja ingin membersihkannya. Sebaiknya aku membersihkannya sekarang saja. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya kakiku terluka. Tapi tidak apa-apa, Sat. Kau akan pergi kerja, kan? Pergilah. Aku baik-baik saja. Tolong hati-hati. Baik.
Apa yang kau lakukan? Darah? Misbah! Ya Tuhan, apa dia harus mati sekarang? Baru saja satu kesulitan terlewati. Sekarang muncul lagi. Bagaimana ini? Ahil, Jadi dia putrimu? Ya Tuhan, sekarang bagaimana? Aku tidak bisa mengutuk putriku. Aku tidak pernah bermimpi kalau putriku sendiri akan menjadi sangat tidak tahu berterima kasih. Dan jika dia tidak mampu menghormati ibunya, bagaimana dia bisa menghormati orang lain? Dia seperti bayangan hitam. Dan jika menimpa hidup seseorang, kau anggap bahwa hidup orang itu sudah selesai. Lalu bagaimana cara menghilangkan bayangan hitam itu? Bagaimana menurutmu bahwa aku memberitahumu tentang rahasia kematian putriku? Aku tidak ingin tahu rahasia tentang kematian putrimu. Putrimu itu telah meninggal untuk dirimu sendiri. Bayangan hitam yang tinggal di rumahku ini tidak memiliki ibu ataupun suami. Dia juga tidak memiliki perasaan untuk siapapun di dalam hatinya itu. Aku ingin tahu rahasianya. Seseorang yang baru saja membuang ibunya seperti ini, seperti membuang lalat. kenapa Ahil tidak ada di mana-mana? Apa mungkin dia pergi keluar ya? Cinta itu sangat aneh. Bisa membuat patah hati juga kebahagiaan. Seseorang mampu kehilangan segalanya karena cinta. Bisa juga memenangkan segalanya karena cinta. Dan jika kau ingin memenangkan pertempuran ini, maka kau harus mengembalikan cintamu. Karena hanya cinta sejatimu yang mampu mengeluarkanmu dari semua ini. Dan jika kau tidak dapat melakukannya, maka pergilah, jauhi bayangan hitam ini, pergilah sejauh yang kau bisa. Karena hanya itulah yang bisa kau lakukan. Ada yang datang. Aku harus pergi. Amulet? Sana, sebenarnya kau ada di mana? Aku harus membuang mayat ini sekarang. Apa yang harus kulakukan? Kotak itu tidak ada di sana. Semoga dia tidak memindahkan kotak itu bersama Misbah.
Bagaimana dia ada di sini? Janat, kau ada di sini? Lihat di sana, Bi. Misbah. Ya Tuhan, anakku! Anakku! Apa? Misbah, 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 buka matamu, nak. Misbah, buka matamu, nak. Siapa dia? Dia adalah anakku, Aftab. Dia adalah anakku. Dia Misbah yang asli. Orang yang tinggal sebagai Misbah di rumah ini adalah seorang penipu. Dia penipu. Bibi, tenang, Bi. Tenangkan diri Bibi. Dia berjanji padaku bahwa apabila aku mematuhinya, maka dia tidak akan melakukan apa-apa pada anakku. Aku mematuhi semua yang dia perintahkan. Aku mematuhi semuanya. Aku sampai menipu saudaraku sendiri. Aku juga menipu keponakanku. Ayah, di mana Tapi meskipun aku melakukan semuanya, dia tetap membunuh anakku. Jangan bersuara. Kau sangat suka mencampuri urusan orang lain, bukan? Kau sangat menyukainya, kan? Hah? Kau merusak rencanaku yang sempurna. Jadi kau harus membayar karena kau sudah merusak rencanaku. Dan kau tahu berapa harganya, untuk membayar harga semua ini? Kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kau siapa? Kematian tidak punya nama. Pada akhirnya hanyalah kematian. Tapi ya, kalian sudah merawatku dengan baik. Jadi aku akan memberitahukan namaku. Aku orang itu, Paman. Orang yang sudah menulis namaku sendiri di langit. Sebenarnya aku hanya seorang gadis tak berdaya. Seorang gadis yang ayahnya tidak ingin melihat wajahnya sama sekali. Dan ibunya sudah menjualnya sejak dia lahir. Sejak aku datang ke dunia ini, aku tidak dapat apa-apa darinya, kecuali ketidakadilan. Tapi apa yang harus dilakukan, Paman? Aku menghargai diri sendiri. Aku tidak pernah punya hutang pada siapapun. Itu sebabnya apapun yang dunia sudah berikan padaku, aku akan membalasnya. Sekarang pasti kalian ingin tahu siapa aku sebenarnya. Dan siapa namaku. Dengar baik-baik. Namaku adalah Shashi Kapoor. Namaku Shashi Kapoor. Shashi Kapoor? Iya, kau tidak salah dengar, Paman. Aku Shashi Kapoor, yang sama yang dicari putramu. Bahkan angin pun tidak bisa menyentuhku. Bagaimana anakmu berani mendekatinya? Orang yang mencoba mungkin akan mendapatkan Tuhan. Tapi aku, tidak ada yang bisa mendapatkanku. Polisi 2 negara mati-matian mencariku. Dan setelah melihat wajahku, tidak ada yang tetap hidup sampai sekarang. Jadi kalian sadar kan? Apa yang akan terjadi dengan kalian? Sekarang kalian semua harus mati. 1 persatu. Jadi kecurigaanku tidak salah. Musuh terbesar anakku ternyata masih hidup. Dan kau tidak akan hidup. Ayah, kau mau kemana? Kau tidak bisa kemana-mana. Kenapa kau tega melakukan semua itu? Kau wanita jahat. Dan orang sepertimu bicara tentang kebebasan berbicara untuk wanita.
Dan saat ada wanita yang ingin melakukan sesuatu, maka kau mulai meratap dan terus meratap. Jangan bergerak. Halo? Iya. Maafkan aku. Gadis itu ada di sini. Tepat di depanku. Cepat lakukan sesuatu. Aku harus menghapus file dari brankas secepatnya. Dan jangan lupa, bawa semua peralatannya. Mungkin kita harus mendobrak brankasnya. Atau mungkin membawanya pergi. Aku ingin file itu apapun caranya. Kau mengerti? Kebermusuhan dengan Sat kan? Dan bukan dengan ayah Sat. Aku akan menemuinya. Tunggu. Pernah dengar pepatah? Anggota keluarga harus membayar perbuatan keluarga mereka. Jadi ayah Sat harus membayar kejahatan Sat. Dan hanya Sat yang akan paham akan konsekuensi bermusuhan dengan Sasi Kapur. Jujur, aku menikmati permainan kucing dan tikus ini denganmu. Aku tidak pernah menyadari waktu sudah berlalu. Lagi pula, waktu adalah waktu. Baik itu buruk atau baik, itu akan berakhir suatu saat. Sekarang lihat, waktu ini akan berakhir. Dan hari ini, satu persatu mayat berjatuhan. Sekarang katakan, pertama kau, atau bibi, atau ayahmu yang tersayang. Katakan, sekarang juga. Ayo, siapa duluan? Haruskah aku membunuhmu dulu atau bibimu? Apa kau gila? Apa mengambil nyawa seseorang hanya permainan? Sadarlah, aku tidak boleh membunuh Hei, Janat, ada apa? Ada apa? Apa kau pikir aku bercanda? Kau mengerti sekarang? Ini bukan lelucon, ini kenyataan. Hei ibu, kenapa ibu begitu khawatir? Kau masih harus menutupi kejahatan putrimu kan? Kau tidak khawatir sama sekali dan aku akan mengurusmu dan keluargamu dengan sangat baik. Jadi, beri aku dukungan sebentar lagi. Kau tahu kenapa? Karena kami profesional. Kami tidak meninggalkan bukti ataupun saksi. Bibi, cepat bangun. Ayo bangun. Bibi, ayo bangun. Orang yang sudah menciptakanmu melakukannya untuk kesenangan. Tubuh seperti marmer yang dipoles. Wajah yang bersinar seperti bulan. Hari ini seluruh dunia harus iri dengan takdirku. Anakku ada di dalam rahimmu. Sebenarnya aku ingin kau melenyapkan Ahil dari jalan kita dan bersatu selamanya. Kau akan menjadi Nyonya Begum, dan aku akan menjadi Nawab yang baru. Apa yang sudah kau lakukan?
Dengan menginginkan bulan tidak jatuh ke pangkuanmu. Bahkan secara tidak sengaja jangan pernah berucap dari bibirmu bahwa ini adalah anakmu, mengerti? Nama Ahil terikat pada anak ini. Ini adalah anak Ahil. Apa kau lupa bahwa kejayaan Nawab Begum ini karena kehadiran suaminya? Aku di sana hanya karena Ahil. Itu sebabnya Ahil haruslah tetap hidup. Tapi di satu sisi, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Berhenti menggunakan otakmu dan lupakan tentang menjadi seorang menawab, mengerti kau? Tapi aku sudah mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Tapi hanya karena aku membutuhkannya. Jadi sekarang sebelum kau mulai terbang di langit cinta, aku harus memotong kedua sayapmu. Apa maksudmu? Artinya, pertunanganmu dengan Nazia. Maafkan aku. Tapi sekarang aku tidak bisa menikahi Nazia. Apapun yang aku lakukan dengannya adalah hanya cara untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dan bahkan aku juga tidak Kau menyukainya. suka? Sebuah pion tidak pernah membuat pilihannya sendiri. Kau tahu kenapa? Karena angin sedang mengubah arahnya saat ini. Sekarang hanya itu yang terjadi di sini. Dan itu semua sesuai dengan kehendakku. Itu sebabnya aku akan melakukan hal yang aku minta. Kau akan menikah hanya dengan Nazia. Bahkan jika kau menghabiskan malam pernikahan hanya denganku. Kau tidak akan bisa memaksaku seperti ini. Aku benar-benar mencintaimu. Dan aku pasti akan mendapatkanmu. Ayah, hati-hati. Bibi, bantu ayah duduk. Aftaf! Aftaf! Ya Tuhan! Aftaf! Janat! Pintu antara kau dan aku ini mungkin bisa memberimu waktu untuk bernafas, tapi tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Ingat itu, Janat. Tunggu saja. Aku akan ke sana dan membunuh kalian. Bagaimanapun aku harus mendapatkan file itu, Janat. Tikus-tikus itu suka tinggal di lubangnya. Jadi mereka akan memburunya. Tugasmu adalah pergi dan potong semua kabel. Juga kabel telepon. Jangan sampai lupa. Tapi bagaimana kalau seseorang memiliki ponsel? Mereka tidak punya ponsel. Cepat pergi. Ayah, berikan ponsel ayah. Aku akan menelpon ponsel. Ayah, berikan cepat. Ayah tidak bawa ponsel. Karena kau berteriak, ayah jadi lupa bawa ponsel. Saat aku akan coba telepon rumah. Lakukan sesuatu. Aku tidak bisa menghubungi Sat. Dia memutuskan saluran telepon. Dia mencoba mendobrak pintu. Bibi, Tunggu. Ya, bantu dia. Tunggu sebentar. Ayo. dengar. Sasi kabur atau siapapun kau. Ayo kita bicara. Kami tidak akan beritahu siapapun tentang dirimu dan apa yang kau lakukan pada kami. Bertahanlah, Aftaf. Janat, mungkin kau sudah melakukan banyak hal bodoh di masa lalu.
Tapi aku tidak pernah menganggapmu bodoh. Kau katakan itu sekarang? Kau pikir aku gila sehingga aku terpesona dengan apa yang kau katakan itu? Karena kalian sudah melihat wajahku. Maka sekarang kalian semua harus mati. Kalian mengerti? Apa kau berencana untuk membunuhku, Ahil? Tidak. Aku sedang memikirkan bulan madu kita. Ya Tuhan, jika hari ini seseorang mengambil nyawaku, aku tidak akan merasa sedih. Tolong jangan khawatir ya. Kita akan pergi ke Paris. Aku telah mempersiapkan semuanya. Tiket, visa, aku telah melakukannya. Sekarang hanya kau dan aku yang berada di sana. Jauh dari seluruh dunia, berpelukan berduaan. Oh, aku lupa. Niatku datang adalah untuk memberitahumu. Aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Aku tahu bahwa seorang istri tidak boleh menyembunyikan apapun dari suaminya. Aku sembunyikan hal yang sangat penting darimu. Tolong maafkan aku. Tentang apa? Ini semua tentang Nazia. Nazia, dia hamil. Apa? Ya Tuhan, dia kehilangan banyak darah. Sebentar. Darahnya terus keluar. Ayah, minum ini. Minumlah. Aku akan ikat dengan perban. Tahan. Aftaf, tarik nafas. Bibi jangan takut, aku mohon. Kenapa pintu ini tidak rusak? Pasti Sat sudah membuat pintu ini secara khusus. Tampilannya hanya kaca dan kayu, tapi tidak bisa dirusak. Lalu, bagaimana kita bisa sampai ke brankas? Sekarang bagaimana? Janat, aku sedang berpikir untuk membuat kesepakatan. Kau biarkan aku masuk ke dalam sana, dan aku berjanji aku tidak akan menyakiti kalian sama sekali. Aku hanya ingin mengambil file itu. Aku berjanji padamu, jadi ayo kita buat kesepakatan. Izinkan aku masuk dan aku akan mengambil file itu. Aku berjanji tidak akan menyakitimu atau ayah atau ibuku tersayang. Dengar, aku tidak pernah bisa mempercayai janji iblis. Aku juga tidak butuh bantuan darimu atau kesepakatan apapun darimu. Aku tahu Sat akan datang dan menyelamatkan kami semua. Nanti kau akan tahu sendiri apa yang akan dia lakukan padamu. Kalian dengarkan, tutup semua jendela dan pintu rumah. Cepat lakukan. Tutup semua pintu di sisi sini juga. Apa kau memanggilku? Kemari. Berani sekali kau. Berani sekali kau. Bangun. Bangun.
Berani sekali kau melakukan ini pada saudariku. Ahil, apa yang kau lakukan? Kau jangan ikut campur. Semua ini terjadi karena dirimu. Dia telah mencoreng nama baik keluarga dan kehormatan kami. Kejahatan seorang penjahat hanya bisa dicuci dengan darahnya. Pukul dia. Pukul dia lagi dan bunuh dia. Dengan melakukan semua ini, apakah semua akan baik-baik saja? Tidak, bukan? Lebih baik kejahatan semacam ini dikubur dalam suatu hubungan. Jika kau mendengarkanku, maka ada cara untuk memperbaikinya. Sesegera mungkin, nikahkan Saif dan Nazia. Menikah? Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Karena besok kita akan berangkat. Jadi kita akan mengadakan pertunangan hari ini. Aku menerima hubungan ini. Tapi aku tidak terima keputusan ini. Kau bilang apa? Saat ini kakakku belum kembali. Dan aku juga tidak bisa menyetujui perjodohan ini. Berani sekali kau. Saat ini, kau sama sekali tidak memiliki hak untuk menolak keinginanku, Saif. Karena aku dapat membuatmu menikah sekarang dan tidak ada siapapun yang dapat menghentikan itu. Apa kau mengerti? Tapi aku tidak akan melakukannya. Karena aku ingin pertunangan saudara perempuanku dilakukan persetujuan dengan keluargamu. Dan itulah kenapa alasannya aku akan bicara dengan kakakmu. Suara apa itu? Entahlah, aku tidak bisa melihat dari sini. Buka-buka itu. Pasang pipanya, pipa gas. Ambil ini. Dan nyalakan gasnya. Cukup. Sudah cukup. Sudah. Kau suka membunuh orang dengan menyiksa mereka. Aku sarankan kita menyalakan semua gas di sana. Dengar, kita bunuh mereka semua dalam satu pukulan, kan? Dan kita juga akan mati semua, begitu? Bau ini seperti bau gas. Aku tidak ingin orang-orang itu mati di dalam. Kalau mereka mati, siapa yang akan membuka pintu untuk kita? Apakah ayahmu, ha? Kalian dengar suara batuk? Itu yang kuinginkan. Apa yang sedang dia lakukan? Ya Tuhan, kalau gas ini terus mengisi ruangan seperti ini, kami semua akan mati. Aku harus bagaimana? Tidak, dia tidak akan membunuh kami. Dia ingin file yang disimpan di berangkas itu. Dan kalau dia sampai membunuh kami, lalu siapa yang akan membukakan pintu? Dia tidak mungkin sebodoh itu. Kita tunggu saja sampai dia matikan gasnya. Kenapa kau melakukan ini? Oh, astaga. Pengantin prianya marah. Seseorang mengambil langkah setelah dipikirkan dengan matang. Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk kepentingan kita. Dan Ahil,
tidak boleh tahu bahwa bayi dalam kandunganku adalah milikmu. Dan aku juga takut kalau kau mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Karena kau adalah anak kecil dan anak-anak memang melakukan kesalahan, bukan? Aku bukan anak kecil. Benarkah? Begitu aku melakukan sesuatu untuk memusuhimu, kau menggeram padaku seperti ular. Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk melakukan apa yang aku katakan. Dan aku akan menjadi orang yang akan memilih cincin pertunanganmu. Kau mengerti mempelai laki-lakiku? Aku pasti akan memakai cincin pertunangan pilihanmu. Dan aku akan memakaikan cincin itu hanya di jarimu. Itu janjiku padamu. Mungkinkah mereka semua sudah mati? Tidak. Janat tidak akan mati semudah itu. Dia adalah seorang pejuang. Kalau gasnya terus mengisi ruangan ini, kita tidak akan bertahan. Janet, lakukan sesuatu.